Baik, di sini saya akan menjelaskan buku resume yang berjudul Akhlak Tasawuf yang karya Zulkifli dan Jamaluddin. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama. Ada beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli berkaitan dengan tasawuf, baik dari kalangan sufi maupun eksternal penganut sufisme tersebut. Namun, demikian tidak mungkin mencantumkan semua definisi tersebut, karena sebagian definisi memiliki kesamaan makna dan tujuan dengan redaksi dan teks yang berbeda. Kebiasaan memakai kain wol kasar juga merupakan karakteristik hidup orang-orang saleh kala itu, bahkan sebelum datangnya Islam. Pembahasan selanjutnya dalam memahami tasawuf, maka umat Islam membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang memandangi bahwa tasawuf merupakan penyebab kemunduran umat Islam, baik dari sisi intelektual maupun etos kerja dalam kehidupan. Menurut mereka bahwa tasawuf merupakan ajaran yang bersifat pasif, jumud dan tidak berkembang, serta jatuhnya Islam ke tangan imperialisme Barat maraknya praktek-praktek sufisme di dalam Islam. Sedangkan kelompok ketiga memandang bahwa tasawuf di samping memiliki sisi negatif, namun juga memberi kontribusi yang sangat signifikan. Tasawuf dianggap oleh kelompok ini sebagai upaya mediasi antara kehidupan dunia yang bersifat materialistis dengan kehidupan akhirat yang berorientasi kedamaian dan kepasrahan. Pengertian akhlak ada 2 pendekatan untuk mendefinisikan akhlak, yaitu pendekatan bahasa dan pendekatan peristilahan. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari khulukun yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Secara epistemologi atau istilah, akhlak bisa diartikan sebagai perspektif sesuai dengan para ahli tasawuf. Di antaranya, Ibnu Maskawai memberikan definisi sebagai berikut, yang artinya keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran lebih dahulu. Imam Al-Ghazali mengemukakan definisi akhlak sebagai berikut, yang artinya akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran lebih dahulu. Adapun macam-macam akhlak, yang pertama, akhlak kepada Allah, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada diri sendiri, dan akhlak kepada sesama manusia. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat kita pahami bahwa tasawuf merupakan salah satu aspek penting dalam ajaran Islam yang telah melahirkan beragam pandangan dari kalangan umat. Sebagai kelompok menilai tasawuf sebagai faktor penghambat kemajuan umat Islam, sebab dianggap membuat pemeluknya menjadi pasif, statis dan menjauh dari kehidupan dunia yang bersifat rasional serta praktis. Dari sini kita melihat bahwa tasawuf tidak bisa hanya dipandang dari satu sisi saja. Ia memiliki 2 wajah. Di satu sisi bisa disalahpahami dan dianggap sebagai bentuk pelarian dari realistis dunia, tetapi di sisi lain justru menjadi kekuatan moral dan spiritual yang sangat dibutuhkan umat Islam agar tetap seimbang atas urusan duniawi dan ukhrawi atau akhir. Selanjutnya, penting juga dipahami bahwa inti dari tasawuf tidak bisa dilepaskan dari akhlak. Kata akhlak sendiri berasal dari bahasa Arab khulukun, yang berarti budi pekerti, tabiat dan perangai. Para ulama tasawuf menekankan bahwa akhlak yang baik merupakan buah dari perjalanan spiritual seseorang. Misalnya, Ibnu Miskawai dan Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong seseorang melakukan perbuatan baik dan ramah tanpa harus dipikirkan atau dipaksakan terlebih dahulu. Artinya, ketika hati sudah bersih dan jiwa sudah terlatih, maka amal kebaikan atau keluar secara spontan. Dalam praktiknya, akhlak dapat dibagi menjadi beberapa bagian penting, yaitu akhlak kepada Allah, yakni menjaga hubungan dengan Sang Pencipta melalui ibadah, ketaatan, serta sikap ikhlas. Dengan memahami
keterkaitan antara tasawuf dan akhlak, dapat disimpulkan bahwa tasawuf sesungguhnya sekedar ritual spiritual, melainkan jalan untuk melatih hati agar senantiasa hidup dengan penuh kesadaran, rendah hati, dan cinta kasih. Tasawuf mengajarkan manusia untuk tidak hanya berorientasi pada kesenangan dunia, tetapi juga menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Dan dapat kita katakan bahwa tasawuf hadir sebagai jembatan yang menyatukan dimensi lahiriah dan batiniah. Tasawuf tidak berarti meninggalkan dunia, tetapi menempatkan dunia pada posisi yang seimbang dengan akhirat. Dengan tasawuf, manusia diarahkan agar mampu menghadapi perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri spiritualnya. Oleh karena itu, tasawuf justru bisa menjadi solusi atas problematik modern seperti krisis moral, degradasi akhlak, dan semakin menguatnya materialisme. Yang kedua, akhlak kepada keluarga, yaitu berbakti kepada orang tua, menyayangi anak, istri atau suami, serta membangun rumah tangga dengan kasih sayang. Yang ketiga, akhlak kepada sesama manusia yang mencakup sikap saling tolong-menolong, jujur, adil, dan menjaga keharmonisan sosial. Yang terakhir, akhlak kepada diri sendiri, yaitu menjaga kesehatan jasmani dan rohani, mengendalikan hawa nafsu, serta memelihara kehormatan pribadi. Kesimpulannya, bahwa tasawuf dan akhlak merupakan inti dari ajaran Islam yang relevan sepanjang masa. Tasawuf mengajarkan kedekatan dengan Allah, sedangkan akhlak mengajarkan hubungan baik dengan sesama dan diri sendiri. Jika keduanya dipahami dan diamalkan dengan benar, maka umat Islam mampu hidup dalam keseimbangan secara intelektual, kuat secara spiritual, serta mulia dalam akhlak dan perilaku sehari-hari. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.